Satu lagi, ketika kemarin kita membahas tentang orang-orang yang harus bekerja di bulan puasa ini tanpa sempat melakukan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh agama, kita harus punya solusi untuk mereka. Solusinya apa? Di sini di surat An-Nisa ayat ke-103 ada ayat فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Al-ayah. Jika kamu sudah melakukan sholat, maka Udhkurullah. Udhkurullah itu maknanya ingat kepada Allah, bisa diucapkan, bisa dibatin. Ya, Udhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Di saat kamu berdiri atau duduk atau sedang tiduran. Ini ayat ini mestinya turun di wilayah peperangan. Jadi kok kalau pasukan perang itu sedang berperang dan sudah masuk waktunya sholat, maka mereka diwajibkan sholat sebisanya. Fa'idha qadaytumus sholah. Ketika mereka sudah sholat sebisanya, lalu mereka diperintah Allah untuk berzikir. Jadi tangting-tangting sambil mengingat Allah atau wiridan Allah atau gimana. Terserah, bentuk wiridannya terserah. Dalam keadaan berdiri atau sedang duduk atau sudah menusuk, pokoknya di sela-sela sholat yang seadanya tadi, dia berzikir kepada Allah. Ketika sudah tenang keadaannya, baru dia diperintah untuk sholat dengan sempurna. Ini dapat kita tarik isyarah. Jadi Al-Quran itu ada makna yang letterlock, ada makna isyarah. Isyarah ayatnya, ketika kamu tidak bisa melakukan kesunahan-kesunahan yang bersifat resmi seperti sholat atau membaca Al-Quran atau yang lain yang resmi, maka jadikanlah setiap keadaanmu adalah keadaan zikir kepada Allah. Karena di sini zikir kepada Allah dijadikan pengganti sholat yang tidak bisa sempurna. Orang yang pernah tadi kan sholatnya tidak bisa sempurna. Ketika dia sudah salam, untuk menambeli sholat yang tidak sempurna tadi, dia diperintah Allah untuk berzikir. Jadi zikir adalah statusnya, kalau kemarin kita kan dijelaskan bahwa sholat adalah apa kemarin? Kondisi terbaik, ya kan? Kemarin ada kan? Masih ingat ya? Ketika Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi komentar tentang sholat dong. Terus Kanjeng Nabi menjawab, sholat adalah kondisi terbaik kita. Ketika kita tidak bisa sholat, maka kondisi terbaik kita adalah berzikir. Nah, berzikir itu kalau kita sebagai orang Islam, kita bisa berzikir dalam waktu yang tak terbatas. Contohnya, para ulama sepuh ngendikan seperti ini. Kamu pikir kondisi terbaik kamu mati itu ketika sholat? Kamu pengen mati dalam kondisi apa? Sholat. Sholat. Nah, Katanya gitu. Katanya yang terbaik. gitu. Jadi ketika kamu bangun tidur, ketika kamu mau tidur, lalu kamu doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Maka ketika kamu mati dalam tidurmu, itulah kondisi terbaikmu. Karena tidurmu adalah dalam keadaan berzikir. Oke, statusnya sama dengan ketika sholat. Jangan dilihat materinya, tapi dilihat statusnya sama-sama dalam keadaan zikir. Lalu, ketika kamu bangun tidur, lalu kamu masuk kulah, berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kulah kepleset mati. Itulah kondisi mati terbaikmu. Kondisi dalam berzikir. Tiba-tiba kamu di dalam kulah terus cewok.
cewek terus ketatap mati. Cewek kan ada doanya, Allahumma apa? Hassin farji. Ya. Minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Gak tahu dong lagi. Jadi jadi ketika cewek pun kita mati, maka itu adalah kematian yang dalam kondisi terbaik. Lalu kita makan, habis itu makan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Keselak mati, maka mati itu adalah kondisi terbaik karena berada dalam zikir. Itu saat terusnya kamu pergi ya seperti itu. Tawakaltu 'alallah, mati tabrakan, maka itu kondisi terbaik. Jadi saya kemarin dapat ijazah dari Habib Ali Zainal Abidin Jepara itu, kalau habis sholat baca apa seni ratib itu, amitsna ala ya dzal jalali wal ikram, amitsna ala dinil islam gitu. Ya dzal jalal itu dibaca 7 kali setiap habis sholat, sambil batin kamu pengen mati dalam keadaan apa. Itu pelaku-pelakunya biasanya mati sesuai keadaan yang diinginkan. Ada yang mati dalam sujud terakhir, ada yang mati dalam sedang mengajar. Ketika saya sampai rumah, mau saya praktekkan, saya bingung. Aku pengen mati dalam keadaan apa itu bingung saya. Sudah tak wirid itu, ya jalali wal ikram amisna limsna. Aku pengen mati dalam keadaan apa ya? Nggak pas sholat bingung nongwong. Ya. Keluarga kan tidak siap, ya. Jujuk mati bingung nongwong. Ketika sholawatan yang panggung malah bingung nongwong akeh. Terus pengen mati di rumah aja sambil tidur di pangkuan istri kan lebih asik katanya. Jadi bingung, kita bingung. Jadi karena apa? Karena kita sadar bahwa semua yang kita lakukan ketika diawali dengan zikrullah, maka statusnya adalah status terbaik kita ketika mati. Nah, ini untuk solusi teman-teman yang di luar yang puasanya tidak sempat melakukan ibadah-ibadah sunnah yang resmi seperti sholat taraweh atau tadarus dan lain-lain, maka jadikanlah setiap detik puasamu adalah berzikir dalam keadaan diawali dengan zikrullah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi buat kalian yang tidak sempat melakukan ibadah-ibadah resmi.